Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam kegiatan PJJ. Mudah-mudahan kegiatan PJJ ini senantiasa menambah pengetahuan, wawasan tentang gerakan pramuka bagi diri kita semua. Tak lupa kita juga berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik pramuka, pada kesempatan kali ini materi yang kita bahas tentang tanda-tanda pengenal kecakapan dalam gerakan pramuka. Tanda pengenal kecakapan dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dipakai atau dikenakan di seragam pramuka untuk menunjukkan kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka di dalam bidang-bidang tertentu. Tanda kecakapan ini diberikan bertujuan untuk menambah semangat, dorongan, gairah bagi adik-adik pramuka untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan keahlian di dalam bidang-bidang tertentu tadi. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama disebut tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini untuk golongan siaga terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut siaga mula, kedua siaga bantu, ketiga siaga tata. Kemudian di golongan penggalang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap. Kemudian di golongan penegak terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut penegak bantara, yang kedua disebut penegak laksana. Kemudian yang terakhir golongan pandega. Tanda kecakapan umumnya disebut pandega. Nah, untuk mendapatkan atau memperoleh tanda kecakapan umum ini, seorang anggota pramuka baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umumnya. Tanpa menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umumnya, seorang anggota pramuka tidak berhak untuk menggunakan atau mengenakan tanda-tanda kecakapan umum tersebut. Baik, yang berikutnya, yang kedua disebut tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama warna merah. Warna merah ini berkaitan tentang seni budaya dan patriotisme. Kemudian yang kedua warna biru. Warna biru ini berkaitan tentang sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga warna hijau. Warna hijau ini dia berkaitan tentang keterampilan dan teknik pembangunan. Kemudian yang berikutnya warna putih. Warna putih berkaitan tentang kesehatan dan ketangkasan. Kemudian yang terakhir warna kuning. Warna kuning berkaitan tentang mental spiritual atau keagamaan. Nah, inilah macam-macam tanda kecakapan khusus dalam gerakan pramuka. Ada banyak, kurang lebih ada 114 macam bidang yang harus diikuti oleh seorang anggota pramuka. Tapi dari sekian banyak itu ada 10 TKK atau tanda kecakapan khusus yang wajib untuk dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Yang pertama itu TKK P3K atau pertolongan pertama. Yang kedua TKK pengatur rumah. Yang ketiga TKK pengamatan. Yang keempat TKK berkemah.
Yang kelima, TKK memasak. Yang keenam, TKK menabung. Yang ketujuh, TKK gerak jalan. Kedelapan, TKK menjahit. Kesembilan, TKK pengamanan kampung. Dan yang 10, TKK juru kebun. Nah, ini adalah 10 TKK wajib yang paling tidak harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Nah, tanda kecakapan khusus ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama disebut purwa, dia bentuknya bundar. Yang kedua disebut madya, dia bentuknya persegi, kotak persegi. Kemudian yang ketiga disebut utama, dia berbentuk segi 5. Nah, untuk mendapatkan TKK tersebut sama dengan tanda kecakapan umum, seorang anggota pramuka harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus. Tanpa menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus, seorang anggota pramuka tidak berhak untuk mengenakan atau memakai tanda kecakapan khusus tersebut. Baik, yang selanjutnya yang ketiga disebut tanda kecakapan Garuda. Nah, tanda kecakapan Garuda ini terdapat di 4 golongan serta didik. Yang pertama di golongan siaga, disebutnya pramuka siaga Garuda. Kemudian di golongan penggalang, disebutnya pramuka penggalang Garuda. Kemudian di golongan penegak, disebutnya pramuka penegak Garuda. Dan di golongan pandega disebut pramuka pandega Garuda. Nah, untuk mendapatkan tanda kecakapan Garuda, dia harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan Garuda. Tanpa menyelesaikan syarat-syarat kecakapan Garuda, seorang anggota pramuka tidak berhak untuk memakai tanda kecakapan Garuda. Baik, inilah sedikit tentang tanda-tanda pengenal kecakapan di dalam gerakan pramuka. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan pengetahuan adik-adik pramuka tentang tanda-tanda pengenal kecakapan ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu, tetap di rumah saja, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sejahtera buat semuanya, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.